Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Swendri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IP address pada Debian 8 dan menghubungkannya ke host. Pertama kita buka dulu aplikasi VMware-nya. Saya di sini menggunakan aplikasi VMware versi 15. Nah, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu mesin yang kalian telah dibuat. Jika kalian belum membuatnya, silahkan buat terlebih dahulu. Caranya bisa lihat video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, nyalakan. Jadi nanti topologinya seperti ini. GusOS ini bisa terhubung ke host OS yang kita gunakan sekarang. Saya menggunakan Windows 10. Oke, login terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address, pertama kita harus masuk ke super user. Caranya mudah. Kalian tinggal ketik sintak su, lalu enter dan masukkan password super usernya. Jika sudah masuk ke super user, tandanya itu ada pagar seperti ini di belakang hostname kalian. Lalu sekarang kita tinggal edit bagian interface. Kalian ketikkan sintak nano /etc/network/interface. Nah, jadi perintah nano itu adalah sebuah perintah text editor ya, aplikasi text editor di Linux. Dan di belakang ini berarti kita akan mengedit file interface yang berada di folder etc, lalu di folder network dan filenya interface di sini. Jika sudah, lalu enter. Nah, jika sintaknya benar nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau salah biasanya itu kosong ya, nggak ada tulisan-tulisan teks seperti ini. Di sini kalian tinggal merubah saja bagian LO dan loopback, rubah menjadi ETH0, dan di sini IPS LO rubah ke ETH0, dan di sini initnya bukan loopback tapi static. Dan di sini tinggal ketikkan saja IP kalian, address contohnya 192.168.0.5 dan netmask 255. Nah, jika sudah, kalian tinggal keluar dan save, tekan Ctrl X, lalu pilih Y dan enter. Nah, jika sudah diedit seperti ini, kita tinggal restart saja file interface-nya dengan cara ketikkan service networking restart, enter, dan cek hasilnya di if config. Nah, kan sudah muncul ETH0 nya sudah berhasil, address sudah benar 192.168.0.5, broadcast terisi dengan otomatis, dan netmask yang kalian tadi masukkan 255.255.255.0.
Nah kan di sini sudah terdapat IP di Debian 8. Nah sekarang kita bagaimana caranya menghubungkan virtual ini ke host kalian. Nah kan di sini saya di Debian 8 ini saya menggunakan IP 192.168.0.5. Kita akan menghubungkan Debian virtual ini ke host. Jadi dalam bayangan kalian itu ada VM switch, jadi virtual. Kalau host ke GUS itu seperti ini. Dan nanti kalian bisa menghubungkan dua virtual sekaligus. Nah, kayak gini. Nanti saling terhubung. Saya sudah menyiapkan contoh virtualnya itu di Windows 10. Yang pertama kita coba menghubungkan GUS ke host. Caranya cukup mudah ya. Kembali lagi ke VMware-nya. Nah, kalian tinggal pilih edit terlebih dahulu. Lalu pilih Virtual Network Editor. Nah, di sini kalian pilih rubah dulu ke administrator. Klik Change Setting. Yes. Kalian di sini tinggal pilih Add Network, lalu pilih VMnet yang kalian pakai ya. Contoh di sini saya menggunakan VMnet 5 ya. Contoh, kalian bisa menggunakan VMnet yang mana saja. Saya contoh di sini VMnet 5, lalu OK. Nah, jika kalian ingin menghubungkan host ke GUS, kalian pilihnya host only. Nah, jika kalian menggunakan yang NAT, nanti virtual kalian itu bisa terhubung ke internet langsung. Dan jika pilih menu bridge, nanti si virtual ini bisa mendeteksi ke niche ya. Jadi bisa terhubung ke niche komputer yang kalian gunakan. Jadi ke jaringan luar. Contohnya ke PC lain bisa terhubung menggunakan kabel. Nah, jadi kita pilih host only. Lalu apply, lalu tunggu dulu. Dan OK. Nah, lalu tahap selanjutnya kalian tinggal pergi ke menu setting di sini yang network setting. Edit bagian network adapter, pilih ke custom dan pilih VMnet yang kalian tadi telah buat, yaitu saya VMnet 5 host only, dan OK. Lalu kalian tinggal edit bagian hostnya, lalu cari VMnet 5. Nah, kan ada, tinggal properti, selalu kasih IP saja. Contoh 192.168.0.10. Oke, close. Kan kayak gini ya. Topologinya di sini IP-nya 192.168.0.10. Jadi kalau menghubungkan host ke GUS ini, kalian pilih VMnet yang sama. Kalian contohnya di VMnet 5. Di sini juga harus VMnet 5. Jadi sama-sama terhubung ke adapter yang sama ya. Nah, kita cek menggunakan perintah ping. Nah, di bagian host coba buka cmd dan ping
ke IP Debian yang dibuat tadi 192.168.0.5 enter. Nah, kalau sudah replay seperti ini berarti kalian sudah berhasil menghubungkan hostnya ke GUS. Coba di sini juga kita cek ping 192.168.10. Nah, replay berarti sudah sama-sama terhubung. Sekarang kita coba menghubungkan GUS ke GUS, jadi virtual ke virtual. Caranya sama saja, cuma di sini saya menggunakan LAN segmen. Nah, jadi seperti ini. Si PC ini, si Debian ini bisa terhubung ke virtual yang kedua GUS OS. Yang satu Debian 8, yang satu Windows 7 saya buatnya. Nah, di sini kita menggunakan LAN segmen menghubungkannya, jadi bukan adapter ya. Sebenarnya bisa menggunakan adapter, tapi saya biasanya kalau virtual ke virtual itu menggunakan LAN segmen. Nah, nanti bisa terhubung dengan LAN segmen. Kalian tinggal pergi ke menu setting adapter lagi seperti tadi. Nah, di sini kan tadi pilihnya PMNet 5 di custom ya. Di sini kita menggunakan LAN segmen yang di sini. Kalian perlu pilih dulu LAN segmen setting yang di sini. Lalu pilih add. Nah, di sini bisa dirubah dengan nama kalian atau apa. Contoh ya. Lalu oke. Jika sudah dibuat lalu oke. Di sini pilih ke LAN segmen. Oke, dan di Windows 10 virtual yang mau dihubungkannya, kalian juga pilih adapter setting, rubah ke LAN segmen, terus pilih tadi yang LAN segmen yang dibuat. Di sini LAN segmen namanya. Oke. Nah, kan ini mau Windows 10, Windows 7 maaf, virtual ya. Settingnya sama kayak Windows seperti biasa. Kita di sini kasih IP. Contohnya yang ini 192.168.0.30. Oke. Close. Lalu coba ping di CMD. Ping menuju Debian 8 ini, IP Debian 8 ini tadi 192.168.0.5 ya. Dan IP host GUS OS yang kedua ini 192.168.0.30. Ping ke Debian 8. Titik 5. Enter dan replay. Berarti terhubung ya. Kita cek di Debian 8 ini. IP-nya tadi 30. Enter. Ya, replay. Berarti GUS ke GUS ini sudah connect. Nah, sekarang kita coba menghubungkan ketiga virtual ini ya, dua virtual ini menggunakan PMNet. Jadi Debian ini terhubung dengan Windows 7 virtual dan terhubung juga dengan host OS. Jadi topologinya seperti ini jika digambarkan. Di sini menggunakan PMNet yang sama, PMNet 5. Caranya seperti tadi. Klik pergi ke setting, lalu rubah ke PMNet 5. Oke.
Dan yang Windows 7 juga sama, pilih ke PMNet 5. Yang di host OS juga sama, tapi tadi kita sudah menyetingnya memberi IP di sini. Pastikan sudah terdapat IP. Nah, jika sudah, coba ping. Kita ping ke Windows yang 7 virtual. Tadi IP-nya .30. Enter dan terhubung. Dan ke Debian 8 virtual. Ya, terhubung. Di sini juga kita coba ke Debian 8 terhubung. Oke. Lalu ke host OS. Tadi IP-nya 20. Maaf. IP-nya 10 ya, kalau nggak salah. Ya, 10. IP-nya 10. Ya, terhubung. Debian 8 juga sama. Ke Windows 7 terhubung. Ke host OS terhubung juga. Jadi dalam bayangan kalian, jika menghubungkan dua virtual sekaligus ke host OS, di tengah-tengah ini ada virtual switch. Nah, virtual switch yang ini yang menghubungkan, dan adapternya itu adapter bayangan ya, PMNet. Jika menghubungkannya, kalian harus menggunakan PMNet yang sama. Jika menggunakan LAN segmen juga, kalian harus menggunakan LAN segmen yang sama. Jadi biar sama-sama terhubung. Oke. Sekian di video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang sedang belajar juga tentang Debian 8 ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang, dan semoga bermanfaat apa yang saya bagikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Swendri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server pada Debian 8. Jadi DNS itu singkatan dari Domain Name Server, yang fungsinya untuk menerjemahkan atau memetakan IP address menjadi domain. Misalnya www.google.com itu adalah DNS dari IP 172.2.7.8. Jadi yang pertama kita nyalakan dulu mesin virtualnya ya. Oke, tunggu. Pertama login dengan user kalian ya. Lalu masuk ke super user, masukkan sandi super user kalian. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS server, kita harus memiliki IP address pada Debian. Cek dulu terlebih dahulu ipconfig. Nah, di sini saya sudah memiliki IP 192.168.0.5. IP saya 192.168.0.5. Jika kalian belum memiliki IP, kalian bisa mengkonfigurasinya terlebih dahulu ya di file interface.
Caranya bisa lihat video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, jika kalian sudah memiliki IP, untuk mengaktifkan fitur DNS server, kita membutuhkan sebuah aplikasi atau service yang bernama bin9. Untuk menginstal paket bin9, caranya kalian tinggal ketikkan sintak apt get install bin9, lalu enter. Nah, setelah itu akan muncul tulisan apakah kita akan melanjutkan, ya atau tidak. Kita pilih ya, Y untuk melanjutkan, lalu enter. Nah, di sini Debian ini meminta saya memasukkan DPD binary 2. Caranya setting pada DPD, lalu pilih DPD 2. Oke, yes, enter. Oke, selesai. Jika sudah selesai, kalian kan ini sedang di direktori home/randy. Nah, kita pindah ke direktori bin. Caranya ketikkan cd /etc/bin, enter. Nah, berarti di sini sudah berpindah. Kan sebelumnya ada di home/randy, sekarang ada di etc/bin. Lalu kita lihat di folder bin itu ada apa aja, ketik ls. Nah, di sini ada db0, db127, bin k, db255, mpt, dan lain-lain. Di sini kita kopikan database untuk forward. Jadi forward itu untuk mengkonversi nama domain ke alamat IP, dan kopikan reverse juga untuk mengkonversi alamat IP ke nama domain. Jadi domain untuk forward itu yang ini, yang db lokal, sedangkan yang reverse itu yang db127. Caranya gampang, kalian tinggal cp db lokal untuk forwardnya, terus jadikan db randy contoh, enter. Lalu kopikan juga untuk reverse yang db127 ke db192. Nah, coba cek di ls. Nah, sekarang ada db randy dan db192. Jadi untuk pengkopian nama db randy itu bisa dirubah ya, disesuaikan dengan keinginan kalian, dan db192 juga sama, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, selanjutnya kalian edit db randy yang telah di copy. Caranya nano db randy, enter. Nah, di sini kalian rubah tulisan localhost menjadi alamat domain kita. Di sini saya akan menggunakan alamat domain randy.net. Biar lebih cepat dan mudah, kalian bisa gunakan kontrol yang ada di sini ya, tulisan. Nah, di sini w di mana? Pilih kontrol w. Cari terus pilih yang ganti. Nah, kontrol R. Berarti terus kontrol R. Nah, jika sudah, kalian tuliskan nama yang akan diganti. Di sini localhost diganti dengan randy.net, enter. Pilih semua. Yes. Nah, sini sudah terganti semua. Pada bagian root, rubah saja ke admin. Jadi di sini itu untuk tujuan mail ya.
Jadi nanti mail saya adalah admin.randy.net. Lalu berikutnya, kalian isikan pada bawah host kalian IP kalian. Nah, kan tadi IP saya 192.168.0.5. Lalu di bawahnya kalian tinggal rubah untuk mailnya. Untuk mail yaitu mx1. Itu priority ya. Terus di sini domain untuk mailnya mail.randy.net. Untuk ke bawahnya biar lebih mudah, kalian tinggal di bagian ini, di baris kedua, pilih Ctrl K, lalu Ctrl U, lalu pindah ke paling bawahnya lagi, isikan baris untuk mengisi forwardnya ya. Di sini saya mengisikan 4 baris contohnya. Untuk baris pertama saya isikan www, baris kedua FTP, baris ketiga mail, dan baris keempat web. Untuk web kita rubah ini menjadi syname. Nah, jadi di sini in itu singkatan dari internet name, sedangkan NS itu untuk mendeklarasikan hostname komputer yang akan menjawab atau melayani request informasi seputar domain name server atau DNS ya. Jadi name server kita itu adalah hostname kita randy.net. Nah, untuk ini record digunakan untuk membuat sebuah subdomain sekaligus bertugas mapping dari domain ke IP address. Jadi domain kita yang www itu akan dikonversikan menjadi IP 192.168.0.5. Sedangkan MX yang ini. Jadi untuk menentukan domain atau hostname mana yang akan jadi mail server. Di sini mail server saya berarti ditujukan ke mail.randy.net. Sedangkan yang satu ini adalah priority. Jadi semakin kecil priority yang kita masukkan, itu bisa lebih diprioritaskan ya untuk dijadikan mail server. Terus untuk syname, jadi ini untuk mengalihkan ya. Contohnya di sini saya web dirubah ke www. Di sini isikan yang mau dituju www. Nah, berarti jika kita mengakses web.randy.net, kita akan ditujukan ke www.randy.net. Oke, jika konfigurasinya sudah selesai, kita langsung keluar di save ya. Klik Y, enter. Lalu berikutnya, kita konfigurasi DB192. Caranya nano DB192. Nah, pada bagian ini caranya seperti tadi ya. Kita rubah bagian localhost menjadi host kita. Ctrl W, Ctrl R, rubah localhost menjadi host kita randy.net, enter. Untuk semuanya. Nah, bagian root juga kita rubah menjadi admin. Nah, pada bagian ini kita tinggal masukkan saja oktat terakhir dari IP kita. Nah, di sini IP saya 192.168.0.5. Jadi saya akan memasukkan belakangnya saja. Nah, yang ini oktat terakhir dari IP berarti 5. Berarti kita ketikkan saja 5. Jika sudah, Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita lihat lagi ls. Nah, terus kita
tinggal konfigurasi bagian zona. Nah, file zona ini ada di kalian bisa edit di named.conf atau named.conf.default.zones, atau bisa juga di named.conf.local. Di sini saya akan mencontohkan yang paling gampang ya. Saya sarankan di named.conf.default/zones. Jadi pada file ini kalian cuma cukup merubahnya saja. Oke, maaf, salah. Default zones. Nah, pada bagian ini kalian rubah localhost. Jadi hostname kalian yang tadi saya adalah randy.net, tipe master, jadi ini adalah DNS yang diprioritaskan. Sedangkan pada bagian ini file reserve ya, yang dituju atau forward. Di sini forward saya tadi di file db-randy. Nah, pada 127 ini kita rubah menjadi 3 digit oktat terakhir ya. Kan tadi yang belakang sudah, kita berarti 3 digit oktat pertama, tapi dari kanan. Berarti kita masukkannya begini. Ingat, awal, oktat awal, 3 digit oktat awal dari kanan. Berarti 0.168.192. Nah, berarti seperti ini nanti saya akan masukkannya. Rubah ke 0.168.192. Rubah file ini db-nya reserve ke yang telah dibuat tadi, ada di 192. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Setelah terkonfigurasi, kita tinggal masuk ke file resolve.conf yang ada di file folder etc. conf, enter. Nah, di sini kalian masukkan name server, IP kalian, Ctrl X, Y, enter. Setelah selesai semuanya, kalian tinggal restart bin 9-nya. Caranya service bin 9 restart, enter. Nah, cara mengeceknya, kalian tinggal ketikkan sintak nslookup, lalu domain kalian DNS randy.net. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti DNS kalian sudah berhasil terkonfigurasi ya. Tadi saya membuat randy.net, lalu www, kita cek juga. Nah, lalu FTP, lalu mail, dan tadi web CNAME ya. Nah, berarti berhasil. Lalu cek juga IP-nya. Tadi IP-nya 192.168.0.5, enter. Yap, berhasil. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang paham, dapat tanyakan kepada saya langsung ya, ditulis saja di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya, insyaallah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Suhendri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi web server. Jadi web server itu merupakan perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi kita nyalakan dulu mesin virtualnya. Nah, yang pertama kalian login dan masuk ke super user ya. Oke, jadi untuk menginstal web server kita membutuhkan paket Apache 2 dan PHP 5. Caranya kalian tinggal tuliskan sintak apt strip get install Apache 2 dan PHP 5, enter, lalu enter. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan DPD binary 1. Kalian pergi ke CD setting. Nah, di sini masukkan DPD 1. Oke. Yes. Konekkan terlebih dahulu, lalu enter. Nah, di sini kita jika sudah terinstall, kita langsung pindah ke direktori Apache 2. Pertama, kalian ketikkan cd /etc/apache 2, enter. Nah, di sini coba ls. Nah, kalian tinggal masuk ke direktori site strip available. Tinggal cd, langsung tuliskan saja sits, enter, ls lagi. Nah, di sini kalian kopikan file ini yang 00 menjadi konfigurasi nama kalian ya, terserah. Saya di sini contohnya randy.conf, lalu enter, ls kembali. Nah, di sini sudah ada ya randy.conf, lalu kita buka edit, perintahnya nano, enter. Nah, di sini kalian tanda pagar yang ini kalian buang, terus yang ini www.example.com kalian rubah menjadi DNS server kalian yang telah dibuat kemarin. Jika belum mengkonfigurasi DNS, kalian harus mengkonfigurasinya dulu ya, karena ini saling terkait. Caranya ada di deskripsi. Kalian rubah menjadi DNS kalian yang dibuat. Nah, kemarin saya membuatnya randy.net. Lalu di sini masukkan server alias. Nah, jadi maksudnya di sini jika kita mengakses www.randy.net, kita akan ditujukan sama saja tampilnya di randy.net. Jadi gitu, saling terhubung ya.
webmaster kita rubah ke admin, localhost menjadi host kita. Nah, randy.net. Nah, di sini dokumen root. Jadi file konfigurasi web itu halamannya kita disimpan di mana? Kan defaultnya var www.html/html maksudnya. Kita rubah saja menjadi contohnya web di web. Jadi nanti kita akan membuat direktori var www web. Kita akan membuat direktori web. Lalu Ctrl X untuk menyimpannya, ya, dan enter. Jika sudah, kalian disablekan default yang ini, konfigurasi default, lalu enablekan yang randy.johnf. Caranya kalian ketikkan a to this sheet, disable itu ya, ini untuk mendisable yang defaultnya .johnf, enter. Nah, berarti di sini kan udah ada ya, site 00 strip default udah di disable. Lalu kita enablekan yang randy.johnf. Caranya a to end sheet randy.johnf, enter. Oke. Di sini kita suruh reload, enable sheet randy. Di sini sudah enable. Caranya sebelum di service Apache 2-nya kita buat directory dulu ya, yang di sini nih, var/www. Kita masuk dulu ke var, terus www, enter, ls, coba. Nah, di sini kan tadinya yang dirubah HTML. Nah, kita tinggal buat yang webnya, direktori web. Caranya untuk membuat direktori, sebuah direktori, kalian tuliskan sintak mkdir. Jadi make directory, terus di sini nama direktorinya. Di sini saya direktorinya contohnya web yang telah ditujukan tadi ya. Enter, lalu ls lagi. Nah, kan di sini ada direktori web. Jika sudah, kalian cd ke web, enter, ls. Nah, di sini masih kosong. Kalian buat direktori index.html. Caranya langsung nano aja bisa, nano index.html, enter. Di sini kalian ketikkan program HTML, contohnya yang simpel aja ya, HTML. Oke, halo Mamang. Nah, ini yang paling gampang ya. Ini untuk pembelajaran. Di sini kalian bisa rubah ke apa aja. Tulis y, enter. Nah, jika sudah, kalian tinggal restart Apache 2-nya. Caranya service Apache 2 restart, enter. Nah, untuk mengeceknya, kalian pastikan ini sudah terhubung ke host ya. Nah, di sini pmnet 5, oke. Lalu di hostnya juga cek di pmnet 5. Nah, di sini udah ada IP-nya. Untuk default gateway, kita masukkan ke IP Debian 8 yang dibuat tadi. IP Debian saya .5, lalu DNS yang ditujukan adalah 5, lalu oke, close. Caranya buka di web browser ya. Web browsernya apa aja? Di sini saya menggunakan Mozilla. Contoh, kita mengakses randy.net.
Halo Mamang. Wah, siap. Di sini sudah muncul ya. Lalu kita buka yang www.trendy.net dan ya, sama saja ya. Halo Mamang tampilannya. Lalu cek juga menggunakan IP 192.168.0.5. Enter. Yap, berhasil. Berhasil ya. Oke. Nah, jika berhasil tampilannya seperti ini yang kalian tuliskan tadi muncul di web server. Web browser maksudnya. Nah. Oke, sekian pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata atau penjelasannya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Swendri. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah fitur ya di Linux Debian yang memungkinkan untuk melakukan konfigurasi server Debian tanpa harus berada di depan komputer server. Jadi ini untuk meremote. Di video ini saya akan menjelaskan remote access dengan SS saya. Ada aplikasi lain seperti Telnet, tapi saya akan menjelaskan caranya menggunakan SSH server. Caranya gampang, tak perlu banyak waktu, dan sangat mudah. Oke, sekarang kita login. Dan masuk ke super user, masukkan password kalian, enter. Nah, untuk menginstal SSH server kalian tinggal instalkan paketnya SSH. Nah, langsung enter. Nah, di sini berarti sudah terinstall dan berhasil. Kita coba. Ini masih settingan default ya. Untuk cara mengeceknya, saya menggunakan aplikasi putih. Nah, yang ini kalian bisa download di Google, cari aja, banyak. Nah, contoh saya akan membuat user baru ya. Caranya add user, namanya contohnya user 1, enter. Lalu masukkan sandinya, enter. Masukkan ulang. Di sini bisa kalian enter aja ya, biar cepat. Iya, enter. Nah, jika sudah, kita coba. Nah, di host menggunakan aplikasi putih, pastikan kalian sudah terhubung dengan bus OS ini Debian 8 ke host OS. Di bagian hostname kalian masukkan IP kalian. Nah, ini IP Debian saya. Yang ini port default ya. Nanti kita akan coba berubah port ini, open. Lalu masukkan user yang dibuat, enter passwordnya, dan yap, berhasil. Ya, bisa ya. Kita login menggunakan user 1. Nah, dan host kita Randy, berarti benar. Nah, sekarang kita coba merubah port kita
Kan tadi port default kita adalah 22 ya. Caranya nano /etc /ssh terus sshd underscore config. Oke, jadi pada bagian ini kalian tinggal rubah bagian port yang ini. Kan tadinya 22, kita rubah menjadi contoh 2019, lalu Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita restart SSH-nya, service SSH restart. Nah, kita coba login lagi menggunakan putih, masukkan host. Nah, kan port kita tadinya default ya, kita coba open, harusnya ini tidak bisa dibuka karena sudah dirubah. Yap, network error, berarti portnya udah berhasil dirubah ya, karena sudah tidak bisa dibuka menggunakan port 22. Harusnya 2019, kita open coba. Yap, di sini berhasil. Kita login menggunakan user 1, enter passwordnya. Yap, kita bisa juga menggunakan user administrator kita ya. Contoh, kita exit dulu. Kita menggunakan user Randy, password kita su. Nah, berarti pada tab ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi SSH server. Saya di sini mencoba merubah tampilan login ya. Saat login menggunakan user kita, tampilannya seperti tadi. Kita rubah menjadi contoh. Ya. Ini contoh, oke. Ctrl X. Saya konfigurasi menggunakan SSH di sini. Lalu exit. Host. Kita coba login kembali. Tampilannya harusnya berubah ya, seperti tadi. Yap. Di sini muncul halo Maman, semangat ya. Oke, sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penjelasannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu share juga video ini kepada teman-teman kalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Swendri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi FTP server ya. Jadi penjelasan sedikit, FTP itu kepanjangan dari File Transfer Protocol yang fungsinya itu buat transfer data ya. Jadi kita bisa
mengambil data dari server maupun dari klien, upload download gitu dalam sebuah jaringan ya. Nanti saya menggunakan aplikasi FileZilla untuk mengecek di hostnya. Nah, kalian nanti bisa download di Google ya, aplikasi FileZilla. Oke, kita buka VMware-nya, login ke server kalian, GusOS. Masuk ke super user. Untuk mengkonfigurasi FTP server, caranya gampang, mudah, cepat juga ya, gak perlu waktu banyak. Kita tinggal install paketnya. Nama paketnya ProFTPD. Lalu enter, lalu yes. Di sini saya disuruh masukkan DPD binary 2 ya. Setting, masukkan DPD 2. Oke. Yes. Konekkan. Enter. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk menjalankan. Kita pilih yang mandiri. Kalau Inggris itu standalone. Nah, di sini udah selesai ya. Selesai untuk menginstal service paket untuk FTP. Contoh kita buat user terlebih dahulu. Usernya contoh user FTP, lalu enter, sandinya ketikkan ulang. Di sini langsung aja enter, yes, enter. Nah, di sini kita tinggal restart paket ProFTPD-nya. Caranya service pro restart, enter. Nah, lalu kita cek di web browser ya. Contoh di sini kalian tinggal FTP. Pastinya kalian sudah konekkan ya antara GusOS dengan hostOS-nya. Lalu domain kalian di sini, domain saya randy.net. Enter. Nah, kan ada di sini suruh masukkan username sama password. Coba kita masukkan username yang kita buat tadi ya, user FTP, lalu passwordnya enter. Nah, di sini berarti sudah berhasil ya. Kalau tampilannya seperti ini, kita sudah ada di index. Yap. Nah, berhasil ya. Ini adalah direktori-direktori yang ada di Linux Debian ini. Untuk mengupload download, kita bisa menggunakan aplikasi FileZilla yang tadi ya. Contoh, nah, kita install terlebih dahulu. Cara installnya sama saja dengan aplikasi lainnya. Install seperti biasa. Next, install. Oke, tunggu. Yes. Nah, di sini kebuka tampilan FileZilla seperti ini. Nah, untuk host, kita tinggal masukkan domain kita atau IP kita. Contoh saya menggunakan IP ya. IP saya 192.168.
0.5 username. Kita bisa gunakan username yang administrator atau yang kita buat tadi yang FTP. Contoh di sini saya yang administrator, Randy, passwordnya. Lalu portnya kita isikan yang 21. Untuk port FTP itu 21 defaultnya. Lalu connect, lalu oke. Nah, jika udah seperti ini berarti kita udah berhasil ya login. Kita bisa melihat direktori kita. Nah, contoh kita ingin mendownload file yang ada di www yang pernah kita setting untuk web server yang di web. Nah, ada index.html. Untuk mendownloadnya kalian tinggal pilih simpan mau di direktori mana. Contoh saya mau di direktori software. Kalian tinggal klik kanan download. Nah, di sini udah masuk index.html. Untuk menguploadnya kalian juga bisa. Contoh saya ingin mengupload file di Randy. Kalian tinggal tarik saja. Contoh ini putih ya. Aplikasi putih saya ingin upload di folder Randy yang di home. Kalian tinggal tarik lalu simpan. Nah, sudah successful. Cara ceknya kita di sini kan ini di sini udah ada di direktorinya ya, home Randy. Coba kita ls. Nah, putih.exe udah ada. Berarti udah berhasil untuk upload downloadnya. Mungkin sampai di sini ya. Sekian di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Sendri. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi mail server dan webmail pada Debian 8. Jadi mail server adalah sebuah aplikasi yang menerima email dari pengguna lokal dari domain yang sama ya, maupun pengirim remote dari jaringan lain. Jadi lewat internet gitu. Terus kalau webmail adalah suatu aplikasi khusus ya yang disediakan penyedia layanan email untuk mengakses email melalui sebuah browser. Contohnya seperti Mozilla, Chrome, Opera, dan sebagainya. Jadi nanti saya akan menginstal dua bagian ya. Yang pertama konfigurasi untuk mail server dan yang keduanya untuk webmail. Untuk webmail nanti saya akan menggunakan Squirrel Mail sebagai webmailnya. Kita login ke super user. Nah, untuk mengakses konfigurasi mail server, kita menggunakan paket Postfix dan Courier. Kalian tinggal apt get nama paketnya. Di sini paketnya Postfix ya. Lalu paket Courier. Kurirnya Courier Pop dan Courier Map. Nah, seperti ini. Lalu enter. Di sini suruh masukkan DVD 1. Setting, lalu masukkan DVD 1. Oke. Yes. Lalu konekkan. Sini enter.
Nah, di sini kalian pilih situs internet yang internet sheet yang ini, lalu oke. Untuk mail system seperti ini, rubahnya ke mail, ke DNS kalian yang diprioritaskan untuk mail server ya. Lalu oke. Oke, suruh masukkan DVD binary 3. Untuk konfigurasi mail server emang lumayan panjang ya, lumayan rumit juga, tapi jika kalian memahami, insya Allah ini mudah. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat direktori untuk mail servernya ya. Jadi nanti jika ada seseorang yang mengirim email, nanti email itu disimpan di direktori tersebut. Caranya kalian tinggal mail dir Mac, lalu di etc scale / maildir. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu enter. Nah, lalu kita tinggal edit konfigurasi di main shape yang di postfix. Caranya buka dengan nano /etc /postfix, lalu /main.jpg. Nah, seperti ini. Jika sudah enter, lalu pergi ke paling bawah. Nah, di sini kita masukkan tambahan konfigurasi ya. Ketikkan saja home. Jadi untuk direktorikan menuju direktori ya maksudnya. Lalu mailbox spasi sama dengan maildir. Nah, seperti ini. Lalu keluar, Ctrl X, Y, dan enter. Nah, lalu kita konfigurasi ulang postfix. Untuk mengkonfigurasi ulang, kita tinggal ketikkan syntax dpkg reconfigure. Lalu di sini nama paketnya yang kita akan konfigurasi ulang yaitu postfix. Enter. Di sini seperti tadi, situs internet, nama mail kita. Lalu di sini kalian langsung oke saja. Di sini biarkan default, oke. Di sini periksa sinkronisasi pembaruan, pilih tidak. Nah, di sini kita tambahkan IP ya. IP-nya tapi IP 0.0.0/0. Jadi kegunaannya apa ya? Jadi semua IP bisa menggunakan mail server. Jadi bisa mengakses ya, mengirim dengan IP yang lain juga bisa. Lalu pilih oke. Gunakan pouch mail, kita pilih tidak. Lalu batas ukuran biarkan 0, oke. Ini biarkan default, oke. Sini kita pilih IP versi 4. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita tinggal restart ya, restart paketnya. Sini kita service. Pertama postfix dulu. Restart. Lalu enter. Lalu yang kedua, ya intinya yang tadi kita instalkan kita restart. Tadi ada kurir.
Courier IMAP. Restart. Lalu ada Courier Pop juga. Terus kita restart juga bin 9-nya ya, DNS. Karena tadi terkait dengan DNS juga. 9. Ya. Jika sudah kita contoh kita buat 2 user ya. Di sini add user. Contoh user 1. Enter. Oh, sudah ada. Kita usernya apa ya? Contoh mail 1. Enter. Masukkan sandi. Ketikkan ulang. Di sini kita enter saja. Lalu buat user satu lagi. Contoh mail 2 ya. Nah, add user mail 2. Masukkan sandi. Enter. Nama lengkap kita enter saja biar cepat. Nah, sampai di sini kita telah selesai ya mengkonfigurasi mail server. Selanjutnya kita install untuk webmail. Jadi mail apa ya? Untuk mengkonfigurasi webmail saya menggunakan Squirrel Mail. Nah, nama paketnya Squirrel Mail. Lalu enter. Sini kita masukkan binir 1. Yes. Konekkan. Jadi untuk webmail ini bersangkutan dengan web server ya. Di sini kita masukkan di PD3. Oh ya, jika kalian belum melihat video saya sebelumnya, bisa kalian tonton dulu tentang DNS dan webmaster, web server maksudnya ya. Karena ini saling berkaitan ya. Oke, enter. Linknya ada di deskripsi. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal konfigurasi file Apache. Caranya kita tinggal langsung saja buka dengan nano. Kita tujukan ke etc Apache 2. Lalu Apache 2.joinapp. Enter. Nah, untuk bagian ini kita tinggal tambahkan saja filenya untuk menginclude. Nah, di sini paling bawah kalian ketikkan saja include. Lalu konfigurasi filenya ada di mana? Kalian ketikkan saja etc Squirrel Mail. Oke, jika sudah kalian keluar, simpan, enter. Lalu kita restart Apache 2 nya. Caranya gampang, seperti biasa service. Lalu enter. Yap. Jadi sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi webmail dan web server. Cara mengeceknya,
kalian tinggal pergi ke web browser. Browsernya apa aja? Sini kita akses ke domain kalian yang dituju tadi, mail.trendy.net. Nah, di sini di belakang kalian tujukan ke Squirrel Mail. Squirrel Mail. Nah, jika sudah, enter. Oke. Nah, di sini muncul kan Squirrel Mailnya. Kita coba login menggunakan user yang kita buat tadi. Nama usernya mail1. Lalu passwordnya 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, coba kita kirim email. Kalian pilih Compose. Lalu tujukan ke user, bukan user ya, tapi ke mail 2 tadi. Mail 2, lalu add mail.trendy.net. Nah, tujuannya ke sini. Lalu isi pesannya contoh hi world. Saya mail 1. Lalu jika sudah, kita pilih send. Yap, kita logout, kita cek di yang mail 2. Usernya, enter. Nah, ada email masuk. Ya, ini inboxnya ya. Nah, isi pesannya hi world, saya mail. Berarti sudah berhasil ya. Kita bisa mengirim email dari mail 1 ke mail 2. Lalu kan ini nama domainnya, URL-nya mail.trendy.net/squirrelmail ya. Mungkin terlalu gimana ya? Terlalu rumit ya untuk diketikkan. Contoh, kita akan mengubah URL tersebut yang Squirrel Mail menjadi domain saja ya. Caranya, kalian tinggal ketikkan nano, terus etc, lalu Squirrel Mail. Nah, pada bagian sini kalian, nah yang ini kalian hilangkan tanda pagarnya. Nah, sampai sini. Di dokumen root biarkan saja seperti ini. Lalu di virtual host, di sini kalian rubah menjadi port 80. Caranya pilih bintang, lalu titik 2, ubah ke port 80. Ya, jika sudah. Nah, pada server name kita tujukan ke DNS tempat webmail tadi. Tadi webmail saya adalah mail.trendy.net. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita restart Apache 2-nya, service. Enter. Nah, kita coba cek menggunakan domain mail.trendy.net. Pada ini terlalu panjang ya. Contoh mail.trendy.net. Nah, seperti ini. Enter. Yap, berhasil. Kita bisa mengaksesnya langsung dengan menggunakan DNS web mail kita. Oke, sekian dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan atau salah kata. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan kepada kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe pula channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.